tiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Side Story Podcast episode 5. Oke, akhirnya ya kita sudah di episode terakhir, yaitu episode kelima kali ini. Dan ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Diana Fatika dan dari divisi multimedia. Dan di sini aku tidak sendirian, tentunya ada rekan aku, yaitu boleh perkenalkan. Oke, nama saya Hilmi Ahmad Al-Ghazali, saya dari divisi ODD dan saya akan menjadi rekan Indira pada podcast kali ini. Oke, udah perkenalan diri ya. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, akan berbincang dengan sosok yang sangat berjasa gitu ya di Said itu sendiri. Betul, gestarnya bukan main-main karena ini podcast terakhir, jadi gestarnya juga bukan main-main, teman-teman. Ngomong-ngomong nih, Helmi, sekarang kan kita bentar lagi mau demis nih. Betul sekali, tinggal 2 minggu lagi. Sedih ya. Sedih banget. Sekarang dibalik sosok yang dibalik kita akan demis ini, setelah perjalanan yang panjang, setelah perjalanan yang berliku-liku, betul yang kayak gitu ya. Oke, pastinya ada sosok ini dia, sosok-sosok yang berjasa gitu ya di Said. Tentunya. Yang membimbing, yang mengkoordinasikan, mengayomi juga ya. Boleh kita langsung sambut saja Exop di sini. Silahkan perkenalan diri dulu. Oke. Gini atau sini? Oke. Halo semuanya, aku Neng Silvi. Di sini aku sebagai Chief of Said atau Ketua Umum HMPSPBI Kabinet Primrose periode 2025-2026. Nah, aku di sini juga nggak sendiri sebagai Eksekutif Officio, ditemani para rekan-rekan hebat aku. Langsung saja. Oke, boleh. Halo guys, saya Triuda Akmal, Sekretaris Umum dari Officio Said. Dan saya ditemani oleh wasekum saya, yaitu boleh Kum perkenalkan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nanda Rizka Sanvita. Di sini aku diamanahkan sebagai Sekretaris Umum 2, ditemani oleh Sekum pertama juga dan teman-teman dari Exop. Oke, langsung aja ya. Di sini sebelahku ada seseorang yang mungkin teman-teman familiar. Boleh Teteh? Halo teman-teman, aku Miftah Trihidayah Hasibuan, di sini sebagai bendahara umum, tidak 1-2 tapi bendahara umum saja. Primrose Kabinet 2025-2026. Oke, tepuk tangan, let's go. Luar biasa ternyata ya, saudara Indira. Berbincang ke yang lebih berat gitu ya. Kita harus tanya dulu, gimana sih para Exop ini menjadi mahasiswa itu mahasiswa yang seperti apa? Ya, betul sekali. Betul. Jadi bisa kita definisikan bahwasanya sosok-sosok di belakang kita itu mahasiswanya seperti apa? Apakah Betul. ambisius, apakah ya apatis biasa aja gitu. Oke, langsung saja. Langsung saja. Dari mana ini mulai? Dari mana? Siapa? Dari mana dulu? Boleh dari sebelah kanan, boleh dari sebelah kiri. Ini boleh diminum? Bentar, pertanyaannya Ya, sosok mahasiswa yang seperti apa nih? Dilihat dari segi apanya ya. Kalau misalkan dari segi bikin tugasnya kayaknya masih sama ya teman-teman, kayak mesti ngelihat deadline-nya kapan baru nanti dikerjakan. Kalau misalkan sosok hadir ke kelasnya selalu hadir, no absen guys. Luar biasa. Jangan pernah absen ya teman-teman. Bisa dicontoh ya. Sangat periang juga ya nampaknya, orangnya sangat Positive vibes. Ya Allah. Oke, langsung aja lanjut. Kalau aku tipe yang bisa kemana-mana ya guys, ke organisasi bisa, ke akademik juga bisa, jadi balance. Jadi nggak memperlihatkan satu sisi saja, karena tanggung jawab ketika masuk organisasi dan
harus balance sama akademik. Luar biasa. Tidak kalah luar biasanya ya. Betul. Lanjut aja Balance langsung. gitu kehidupannya. Oke, kalau aku kayaknya tipe mahasiswa yang ngalir aja sih guys. Jadi Ngalir aja ketika ya. ada Betul. kelas masuk kelas, ketika ditanya jawab, ketika ada tugas dikerjakan. Alhamdulillah saya belum pernah ngambil jatah dari semester 1 ya guys. Tepuk tangan ya. Kecuali dispen kalau misalnya ada kegiatan gitu. Seperti itu. Oke, kalau dari saya ya sebenarnya kalau misalkan dibilang mahasiswa kupu-kupu enggak juga gitu ya. Dan kalau ambisius juga enggak. Lebih tepatnya ke mahasiswa yang bertanggung jawab. Karena jujur sebenarnya waktu dulu kuliah tuh ya mau nggak mau gitu. Jadi ya udah kuliah. Jadi yang penting tanggung jawab selaku mahasiswanya tidak ditinggalkan. Apa aja tanggung jawabnya? Kuliahnya dan juga tugasnya. Jadi intinya saya adalah mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap apa yang saya dapat di perkuliahan gitu sih lebih tepatnya mungkin ya. Oke, Wadah, tepuk keren, tangan. keren. Sangat bervariasi ya tentunya. Banyak dari ada yang nyantai aja, Ada yang ada yang ngalir. balance, ada yang Iya, ngalir, baik. apalagi ada yang juga bertanggung jawab gitu, sangat responsif, Mbak. Kita langsung aja ke part yang agak dalam gitu ya, agak dibahasnya Deep gitu ya, kayak Aduh, deep gitu ya. Deep gitu. aja tentang ex officio itu sendiri, bagaimana sih tantangannya? Betul. Penasaran nggak? Penasaran banget nih. Kita kan di sini hanya sebagai Anggota, betul. Kita nggak tahu ini di POP sebagai apa mata elang gitu di atas itu seperti apa selaku ex officio. Dari siapa dulu atau Oke, semuanya? silakan Boleh. dari ngalir aja. Oke, kalau misalkan dari saya, gimana tadi sorry pertanyaannya? Tantangannya Tantangan. sebagai Tantangannya, jujur ya, karena awal itu saya merasa berat dengan posisi saya sekarang sebagai sekretaris umum 1 yang dimana agak sulit mengurus administratif gitu ya. Cuma akhirnya seiring berjalannya waktu, awalnya tantangannya berarti itu adaptasi yang baru karena dulu kan sebagai anggota tuh ya. Terus sekarang di Officio sekretaris umum 1 ngurusin TOR, ngurusin LPJ, kadang menjadi ketum juga gitu ketika ketum ada halangan. Saya juga yang ngedelegasiin atau ngegantiin posisi ketumnya dan adaptasinya agak cukup sulit gitu ya, apalagi perihal administratifnya kalau dari saya pribadi mah gitu, karena saya awalnya gaptek akan Microsoft Word dan lain-lain kayak gitu, tapi alhamdulillah itu membantu saya ketika sekarang saya menyusun proposal gitu sih mungkin kalau dari saya. Mungkin boleh dari ketum nih, wah banyak banget ya dari ketum nih. Tentunya ini. Oke, kalau dari aku mungkin yang pertama itu tantangan ketika menjadi officio gitu ya, khususnya jadi ketum, karena mungkin dari dari periode awal itu saya dari divisi press ya, dan ketika sekarang itu waktu periode kemarin itu saya di press dan saya lebih mengenal rumah sendiri gitu. Saya tahu Said bagaimana, tapi ternyata ketika saya menjadi ketua umum, saya harus banyak belajar mengenal dunia di luar Said gitu. Itu sih yang menjadi tantangan kala itu waktu pertama. Tapi alhamdulillah sering berjalannya waktu, dari situ saya belajar juga. Oh ternyata lingkungan di luar Said itu seperti ini. Dinamika ke kampus yang terjadi itu seperti ini. Kemudian yang kedua itu tentu tantangan yang terbesar mungkin yang saya alami itu adalah bagaimana kita harus ada di posisi tengah gitu atas kejadian apa, terus momen-momen yang ada di dalamnya itu betulan kita harus ada di posisi tengah karena ternyata kita harus bisa ambil keputusan dengan cepat, tapi juga harus melihat berbagai sudut pandang saat itu gitu. Nah jadi itu sih tantangan yang menurut aku itu harus di awal tuh adaptasi, tapi ya seiring berjalannya waktu kita semua sama-sama belajar. Alhamdulillah makin sini makin terlatih cara memutuskan sesuatu, cara melihat berbagai sudut pandang seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Nampaknya para penonton pastinya juga relate gitu dengan apa yang dibawakan daripada dua exop yang tadi gitu, bahwasanya banyak sekali poin ataupun insight di mana asalnya dari ketidaktahuan, tapi setelah menjadi sosok ataupun diamanah itu menjadi pengetahuan seperti itu. Oke, lanjut.
Oke, tantangan terbesar selama menjabat sebagai Exov adalah mungkin karena periode awal itu aku sebagai anggota sama seperti Kumakmal juga yang memang tidak pernah menyentuh dengan persuratan maupun peradministrasian. Kalau misal peradministrasian pun itu pas LPJ-an bareng-bareng, waktu pas Muskom maupun Midplan itu ikut campur juga. Cuman pas di sini, ketika menjabat di sini, rasanya sangat berbeda sekali, dimana di tahun kemarin terlihat mungkin santai ya karena sebagai anggota, tapi di sini kayak wah ternyata sepadat ini gitu tantangannya teh. Terus aku tipe orang yang di tahun kemarin tidak sama sekali pernah mencoba public speaking di depan orang, tapi pas di tahun ini itu harus pandangan mulu kan, general meeting, jujur ini mah itu izin pandangan di general meeting, rapat bulanan itu hampir setiap hari, dan itu challenge sekali ya bagi aku yang aduh aku harus mikirin kata-kata buat mereka teh termotivasi apa biar semangat lagi kayak gitu. Tantangannya lebih ke public speakingnya udah mulai jago lah gitu. Enggak sih. Tapi nggak terlalu jago, tapi ini masih belajar untuk berbicara dengan baik yang benar kepada orang-orang gitu agar tidak sakit hati. Kurang lebih gitu. Terus di persuratan yang awalnya nggak tahu cara buat surat tuh gimana sih, selama di kabinet kemarin ngeliat oh suratnya gini, pas udah di sini oh ternyata buat surat tuh seperti ini. Terus bantuin Kumakmal juga buat melihat-lihat TOR dan LPJ, oh ternyata seperti ini. Wah lumayan ya guys gitu. Tapi dijalani dengan baik sekali. Luar biasa ya, sangat memotivasi juga gimana perjuangannya gitu ya, dari awal tidak tahuan menjadi pengetahuan. Itu yang harus kita jadikan kunci ya teman-teman. Betul. Boleh mewakili aja gak sih? Oke, sebetulnya teman-teman dari 3 ex officio sebelumnya sangat-sangat mewakili, dan mungkin kalau dari aku dispesifikkan, pertama tantangannya itu dari diri sendiri sih. Kayak apa ya? Sebelum jadi ex officio tuh kayak ngerasa ya udah sih masih ngurus diri sendiri aja gitu. Mau aku hadir nanti GM ya nggak apa-apa gitu, itu sebelum menjadi ex officio. Tapi ternyata setelah menjadi ex officio menghilangkan kebiasaan seperti itu gitu. Malahan di pikiran kita tuh nanti kalau kita nggak hadir siapa yang ngehadirin gitu. Itu kalau misalkan dari diri sendiri harus lebih bertanggung jawab, betul. Dan yang kedua mungkin dari dalam organisasinya sendiri. Kalau dibilang ekspektasi pas sebelum menjadi ex officio setelah ditawarkan jadi bendahara umum saja ya, ngerasa oh ya udah nanti ngurus keuangan aja gitu, baik itu dari uang kas, pemasukan pengeluaran, ya sudah itu saja. Tapi ternyata setelah terjun ke dunia ex officio lebih dari itu teman-teman. Jadi lebih dari itu gitu. Apa ya, dari segi keuangan sudah pasti, dari segi leadershipnya bertambah lebih kompleks dibanding sebelum menjadi ex officio. Kemudian tanggung jawab kita sangat benar-benar dilihat di sini, bukan hanya dilihat oleh diri sendiri tapi oleh orang lain juga, dan itu sangat-sangat real meaningful sebagai ex officio di tahun ini. Sangat bersyukur. Oke, tepuk tangannya, keren-keren banget itu ya tanggapannya. Betul. Sekarang pasti dibalik itu semua pasti akan ada sebelumnya itu pasti ada motivasi dulu guys. Betul. Pasti tidak mungkin bakalan jadi ex officio mau gitu ya. Pasti akan ada dulu motivasi yang tumbuh dulu, kayak ya udah deh aku akan jadi ex officio karena motivasinya seperti ini. Penasaran juga gak sih sama motivasinya? Betul, pastinya yang di depan juga nggak kalah penasarannya karena ketika memutuskan menjadi satu ataupun yang bisa kita sebut adalah puncak gitu ya, dimana mengawasi tidak hanya satu anggota, 2 anggota, tapi seluruh divisi, pastinya membutuhkan motivasi dan tekad yang tinggi. Baiknya kita tanyakan langsung saja kepada orang-orang terkait. Dari siapa? Dari kanan lagi. Sepertinya aku bakal nyinggung sedikit awal mulai jadi ex officio. Ditawarin teman-teman, diajak sama Tumneng, Masya Allah. Oke, boleh tahu gak gimana tuh cara ngajaknya gitu biar teman-teman tuh tahu gitu. Ini tips and tricks ketum
ya. Oh, mungkin bisa Aku jadi yang contoh jelasin. bagi yang lain. Apa simpelnya saja ya teman-teman. Jadi pada intinya Tumneng itu mengajak ayo bersama aku di Said gitu. Jadi aku ngerasa gini, awalnya kebayang dari jadi Bendoc Ivo tahun kemarin. Oh sepertinya bendahara tidak jauh dari ya catatan keuangannya bagaimana seperti itu. Awalnya sudah merasa cukup menjadi Bendoc Ivo karena apalagi gitu yang mau dihitung-hitung itu sudah cukup sangat menghitung sekali gitu. Ya, menghitung ya. Kemudian pas dipikir-pikir kayaknya ini kesempatan belajar lagi deh di Said. Ketika jadi ikut ex officio pasti bukan sekadar itu gitu yang akan aku pelajari. Dan pada nyatanya faktanya betul bukan sekadar keuangan yang aku pikirkan, ternyata lebih dari itu di lapangannya teman-teman. Dan motivasinya sih kalau dibilang sombong seperti ini, nanti kalau bukan aku yang terima siapa lagi? Gitu. Wah, luar biasa Gitu banget ya. gitu ya motivasinya gitu ya. Oke. Seperti itu saja. Oke. Sangat bermanfaat gitu ya. Sangat motivasinya sangat tinggi dengan tagline kalau bukan aku siapa lagi gitu ya. Itu menjadikan motivasi tinggi gitu ya karena ada kekhawatiran mungkin. Itu jadi thumbnail ya. Betul. Mungkin bisa dijadikan clipper. Let's go. Oke, kalau aku motivasinya waktu itu Tumneng mau aku bahwa aku menawarkan kamu untuk menjadi sekretaris umum 2, bagaimana gitu. Awalnya kayak aduh pikir-pikir lagi enggak ya gitu. Cuman aku mendapatkan motivasi dari aku sempat konsul dulu ke beberapa orang apakah aku akan mengambil atau gimana gitu. Akhirnya aku ngambil karena aku punya tujuan, sebenarnya ya tujuan awalnya kayak oh ini bisa ding buat jadi portofolio aku dan CV gitu. Betul. CV di ketika kita untuk input kerja, maksudnya kayak apply kerja Ya, gitu. betul. Apalagi dengan keadministrasian itu kan sangat krusial Ya, di berbagai perusahaan gitu. Nah itu awalnya kayak kayaknya bisa deh ketika aku naik jadi sekretaris umum, kayaknya ini bisa jadi peluang aku di CV itu gitu tadinya. Tapi itu sedikit-sedikit bumbu ini ya motivasi sih gitu. Terus habis itu ternyata makin kesini motivasi itu sedikit tergeserkan dan melihat bahwa oh iya aku pengen dilihat bahwa aku teh bisa gitu. Selama di periode kemarin aku bukan siapa-siapa, tapi di sini aku akan membuktikan bahwa aku teh seseorang yang bisa membagikan ilmu kepada teman-teman. Persiapan seperti itu. Jadi motivasi aku kayak, jadi termotivasi dari situ kayak oh iya berarti aku nggak nyesel ngambil si sekretaris umum ini. Seperti itu teman-teman kurang lebih. Luar biasa. Oh, itu dari kalau istilah peribahasa saudara Indira itu ada namanya from zero to hero. Oh iya. From zero, jadi awalnya tuh merasa mungkin ya aku anggota biasa gitu ya. Karena adanya chance, adanya kesempatan melihat visi peluang kerja ke depan seperti apa, dan di posisi itu bisa membuktikan bahwasanya aku itu juga bisa di posisi itu. Let's go. Luar biasa. Oke, kalau aku satu hal yang memotivasi aku cinta gitu ya guys. Wow. Cinta, Tapi- ini ada tanda kutipnya nih. Cinta itu Cinta. kemana gitu? Bukan berarti ada seseorang yang aku cinta di saat bukan. Oh, Oke, oke. bukan. Jangan GR. Oke. Tapi guys, sesimpel aku itu betulan sangat cinta sama Said gitu. Wah. Awalnya itu memang tidak berniat untuk menjadi ketua umum. Ketika ditanya di periode sebelumnya mau 2 periode atau enggak, di saat orang-orang tidak, aku bilang aku akan 2 periode gitu. Tetapi ngikut aja gitu, entah itu nanti jadi anggota ataupun jadi kadif mungkin ataupun jadi eksop gitu. Aku belum tahu, tapi intinya aku sangat-sangat ingin lanjut di Said karena aku ngerasa Said itu adalah keluarga aku sekarang gitu di masa perkuliahan ini. Karena jujur aja apa yang aku dapat di kelas gitu ya sangat-sangat berbeda euforianya dengan apa yang aku dapat di Said gitu. Ketika aku mikir kalau misalnya aku nggak ikut Said, aku mau ngapain ya? Aku mau punya teman siapa ya gitu? Aku bakalan kayak gimana ya gitu? Itu hal-hal yang membuat aku akhirnya memutuskan untuk lanjut
2 periode di Said gitu. Nah, kemudian aku ngerasa juga kalau ya Said itu adalah keluarga aku gitu. Salah satu keluarga aku di sini. Ketika apa ya? Kalau lupa ntar. Oke, lanjut. Jadi hal yang mendasari aku dan memotivasi aku itu adalah karena cinta ya. Karena ada cinta itu kan dibilang kamu cinta akan sesuatu ketika kamu rela meluangkan waktunya atau membuat waktu untuk sesuatu gitu. Nah, aku sangat-sangat rela gitu. Waktu aku selama perkuliahan ini diisi oleh Said gitu. Jadi itu sih aku ingin terus selalu ada di Said gitu. Itu yang membuat aku itu yang memotivasi aku untuk menjadi untuk 2 periode. Nah, namun ketika aku menjadi yang memotivasi aku menjadi pemimpin itu adalah orang-orang di belakang aku tentunya gitu ya. Ketika aku fix untuk mencalonkan, ada beberapa orang yang aku mau membersamai gitu di saat tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh calon ketua umum saat itu ya. Itu adalah ketidakikutsertaan teman-teman seangkatannya gitu untuk membersamai. Tapi ada beberapa teman-teman yang sukarela ingin membersamai aku kala itu. Jadi itu yang membuat yang nge-boost aku gitu untuk kayaknya aku akan tetap maju gitu, akan mencalonkan diri menjadi calon ketua umum kala itu. Nah, kemudian aku sempat baca buku juga. Judulnya Janji by Terelie ya. Teman-teman, itu katanya kayak gini. Bentar ya. Aku lupa, aku baca dulu. Kayak gini, guys. Nah, katanya, kata orang bijak dulu, kau akan lebih menyesal bukan karena kau melakukan sesuatu dan ternyata itu gagal atau keliru. Kau akan lebih menyesal saat kau tidak pernah melakukan sesuatu, mengingat betapa tidak beraninya kau dalam mengambil keputusan gitu. Jadi aku ngerasa kalau misalnya aku tidak mengambil keputusan ini untuk menjadi ketum, berarti aku ini masuk ke dalam hal kegagalan dan ketidakberanian seperti itu. Itu sih yang memotivasi aku. Seperti itu. Wow, luar biasa ya. Sangat merepresentasikan bahwasannya ketum itu seperti apa gitu ya. Tadi cinta dulu sama Said. Cinta dulu sama Said. Terus ada sense of Saidnya, brotherhood. Betul. Jadi itu sangat motivasi yang dari Said itu sendiri gitu ya. Betul. Jadi tidak hanya menjadikan Said itu sebagai himpunan, tapi menjadikan Said itu sebagai rumah gitu. Keluarga. Di mana ada keluarga, ada teman gitu. Kalau Betul. kata perempu apa? Dari semua sudut gitu. Said kan selalu memelukmu. Ai. Iya, itu dia langsung Said. saja langsung yang Gila. terakhir. Oke, ini cerita sedikit juga gak apa-apa ya? Boleh. Oke, mungkin kalau misalkan boleh ditanya sama Tumneng, salah satu orang yang paling lama menerima tawaran jadi officio itu adalah saya ya Tum ya, benar gak Tum? Dan Miftah. Dan Miftah. Ya, kala itu memang saya sudah beritikat juga ingin lanjut gitu di Said. Cuma saya tidak pernah membayangkan kalau misalkan saya ada di officio dan menjadi sekretaris umum gitu. Saya tidak membayangkan karena tadi saya tidak paham terkait administratif itu gitu. Dan hal-hal yang memotivasi saya untuk lanjut, saya awalnya ya sharing-sharing dulu lah sama senior-senior bagaimana kalau misalkan saya menerima hal ini gitu. Sedangkan saya sendiri tidak ngerti akan nanti ngurusnya kayak gimana gitu ya. Tapi selalu disupport dengan ayo nanti juga disambil aja lah katanya gitu, disambil proses nanti juga bisa gitu. Terus satu hal yang paling mungkin membuat motivasi saya dan kenapa saya harus ambil posisi ini, pertama kalau ini boleh nyampein gak kalau misalkan awalnya bayangnya kalau lanjut mau di mana, boleh? Nah kalau dulu Silakan. Nah sebenarnya kalau misalkan lanjut 2 periode dulu ya, awalnya pengennya di Kadip, di sport atau ODD karena dulu saya menjadi SP sport dan di anggota sebagai ODD. Nah tapi tawaran Sekum 1 yang ditawaran sama Tumneng dan beberapa hal yang membuat saya termotivasi untuk mengambil posisi ini adalah pertama, Tumneng adalah bagian dari angkatan saya yang saya rasa perlu dibersamai oleh saya juga gitu. Apalagi ya saya gak mau ketika nanti Said kepengurusan angkatan saya
saya tidak ikut andil di dalamnya gitu. Saya ingin menerapkan Sins of Said juga gitu, karena menurut saya harus membantu Tumneng untuk Said nantinya, untuk memimpin Said nantinya itu. Karena menurut saya untuk memimpin Said yang paling berdekatan dengan ketua umum adalah sekretaris umum 1, yang at least nanti saya akan bisa berkontribusi banyak untuk membantu Tumneng gitu. Satu hal lagi adalah karena kedekatan emosional saya bersama teman-teman angkatan 2023, sama Hilmi salah satunya, sama Icang, sama anak-anak 23 yang lainnya, karena kedekatan emosional saya, dan pada saat itu pasti mereka akan masuk dan saya pun tidak akan membiarkan bahwa mereka akan di Said sendirian. Saya pun harus ikut andil di sana. Mereka pernah membantu saya di Ultra Said Pemiglia, dan sekarang menurut saya harus membersamai mereka juga di Said gitu. Jadi saya ingin membantu dan ada di samping mereka ketika mereka ada di Said gitu. Dan terakhir itu adalah dari orang tua. Saya sebelum menerima waktu itu ngobrol dulu sama orang tua, Pak ini ada tawaran tapi saya nggak berani, terus device nggak ada, tapi dari orang tua sok device disediakan, cenah ambil untuk pengalaman katanya gitu. Dan akhirnya pada saat itu saya sampaikan ke Tumneng saya akan terima posisi itu dan saya siap menjadi sekretaris umum 1 gitu. Betul. Betul gitu ya, karena selain background dari diri sendiri tentunya ada peran orang tua tentunya, karena sangat mendukung. Juga ada pendekatan secara emosional di mana ketika merasa bahwasanya kita seseorang telah membantu kita, dan timbullah perasaan bahwasanya kita juga harus membantu sesama kita. Nah sekarang kita ke segmen yang kita tunggu-tunggu ini. Tunggu, yaitu adalah ekspektasi versus Realita. Oke. Nah, ini pasti penonton nggak sabar nih, karena apa yang diharapkan dengan yang terjadi itu mungkin bertabrakan gitu ya. Nah, kita akan tanyakan, boleh. Langsung aja mungkin yang pertama ini kita pilih 2 aja, dari Indira 2 orang dan dari saya 2 orang gitu ya. Jadi kita silang-silang aja nih milihnya. Oke. Buat saya mau milih pick pertama saya pada Dumita nih. Oke, pertanyaannya nih, ekspektasi versus realita ya. Mungkin yang diekspektasikan oleh Dumita menjadi sebagai seorang penuntut seperti apa, dan realita yang nantinya terjadi gitu. Karena kita juga kalau flashback ada beberapa kejadian yang tidak kurang lebihnya mengenakan dan menyenangkan juga gitu ya. Apa yang terjadi? Mungkin tanggapan dari Dumita sendiri seperti apa? Oke, pertama ekspektasi dulu ya. Teman-teman, kalau aku ekspektasinya tidak jauh dari bendahara umum ya keuangan gitu. Bahkan sebelum itu tidak pernah kepikiran sama aku bakal ada urusan keajamiah yang mana bertemu dengan seseorang gitu ya teman-teman. Jadi itu ekspektasi aku, ya udah nanti bakal ngitung uang. Dan faktanya teman-teman, selain daripada menghitung uang, aku juga dihadapkan dengan keadministrasian yang sangat masya Allah, tabarakallah, takbir. Allahu Akbar. Jadi aku ngerasa gini, wah selain jadi bendahara kayaknya cocok nih jadi sekretaris, karena di situ aku nyusun arsip-arsip dari satu kegiatan itu sangat banyak. Bukan masalah banyaknya, tapi dari segi ketelitian yang di challenge gitu. Jadi benar-benar harus kayak gini, salah satu dari kesalahan itu bakal ngerembet ke belakangnya gitu. Jadi membuat revisi seperti itu ya. Dan itu sih realitanya. Tadi pertanyaannya bagaimana Kang Aboy? Ya, dengankan itu yang diekspektasikan, realitanya juga tadi sudah dijelaskan bahwasanya tidak lebih daripada mengurus administrasi atau keuangan gitu ya. Tentu saja adanya jalur-jalur seperti yang tidak diduga ke al-jamiah ataupun masih banyak yang perlu dipertanggungjawabkan, karena tentu saja di 9 divisi yang kita jalani ini tentu saja ada bendaharanya gitu ya, dan otomatis terkoneksi, bersinergi dengan bendum sendiri. Iya betul banget teman-teman. Jadi dari 76 orang aku nggak mungkin bisa sendiri, tentunya ada teman-teman bendahara divisi, kemudian bendahara OC, dan sangat membantu. Terima kasih loh. Bagi kalian nih bendahara-bendahara yang nonton, jangan seneng dulu gitu ya, karena yang lain juga pasti dipuji nih. Oke, Indira mau pick siapa nih? Oke, kan tadi udah cewek ya? Betul. Miftah. Miftah.
sekarang kita tahu ya. Oke, boleh. Tadi apa? Ekspektasi versus realita. Maksudnya kan sekretaris umum biasanya keterkaitannya apa ya? Pesuatan doang gitu ya. Betul. Doang dan hanya tentang laptop. Iya, Iya, betul. betul. Mungkin gambaran umum seperti itu, betul. Iya. Nah, awalnya karena sebelum saya menerima sebagai sekretaris umum 1 ini, saya pernah ngobrol dulu sama Demis Sekum 1 waktu itu, Kang Fahri ya, Kang Big. Gimana Kang jadi sekretaris umum 1, berat atau enggak? Nah, jawaban dari beliau ya udah, nanti yang diurusin sama Sekum 1 itu hanya TOR dan LPJ. Ya udah, ekspektasinya ya udah paling ngecek TOR dan LPJ aja gitu ya. Ya udah, menyamaratakan TOR teman-teman semua dan LPJ itu aja. Tapi ternyata realitanya dinamika organisasi itu sangat berbeda gitu ya dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita bayangkan gitu. Karena dinamika dari organisasi itu tidak bisa ditebak dengan adanya problem-problem yang mungkin harus saya membantu ketua umum untuk menyelesaikan hal demikian. Jadi ternyata tidak hanya hal itu. Dan terus yang paling yang paling menyebalkan dari Sekum 1 itu ketika mau mid plan dan muskom. Inilah beban dari sekretaris umum 1 yang harus mengumpulkan semua LPJ, semua divisi, menyamaratakan. Dan bayangkan satu laporan pertanggungjawaban divisi itu bisa berbelas lembar. Ini ada 9 divisi, bayangin banyak banget itu kan. Betul. Dan itulah yang paling menyebalkannya. Tapi alhamdulillah karena proses itu ya saya banyak belajar juga. Indira dan Hilmi dan teman-teman yang nonton banyak belajar, dan itu balik lagi membantu saya sekarang untuk lebih mengetahui bagaimana menyusun tulisan di Word itu kayak gimana gitu, lebih paham akan hal demikian, dan itu memudahkan saya untuk membuat proposal sekarang gitu. Dan doakan semoga bisa cepat sempro ya. Amin. Itu mungkin ya kalau dari saya. Luar biasa ya, ekspektasi dan realita. Oke, langsung saja aku lanjut aja picknya langsung, karena tadi di sebelah sana langsung aja lanjut. Kum Nanda boleh. Biar dipalidasi nih tadi kepusingannya. Oke. Ekspektasinya, aku akan membuat persuratan, surat masuk, surat keluar, dan arsip, udah gitu doang. Tapi ternyata realitanya, ini simpelnya guys, ternyata realitanya aku harus mengkonfirmasi kepada Sekum tahun lalu, teh ini nomornya seperti ini, aku konsul lagi karena aku takut ada kekeliruan gitu. Karena sekali kekeliruan itu nomor surat aja itu akan berdampak kepada surat yang lainnya gitu. Itu adalah realita yang aku pusingkan ketika LPJ Midplan dan juga Muskom gitu. Karena aku harus lihat lagi, ini suratnya ada tapi kok ininya nggak ada. Nah itu pusingnya di situ teman-teman, ekspektasi dan realitanya. Terus apa lagi ya? Udah sih teman-teman dari situ segitu aja kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya Iya, mungkin kalau mau lanjut bisa ngobrol aja nanti. Iya, sama mungkin Fernanda bisa ya. ini yang mau jadi sekretaris umum 2 besok boleh konsul gitu boleh ya. konsul. Feel free sekali. Oke, kalau dari aku ekspektasinya adalah ketika yang pertama, ini ada beberapa ya. Yang pertama waktu dulu tuh aku ngeliat EXOP kayak ketika acara ya udah gitu kan, kayak hanya memantau gitu ya guys. Ternyata teman-teman perlu diketahui, diamnya EXOP itu bukan diam yang tidak ada artinya gitu. Karena baru terasa ternyata betulan segala kebutuhan, segala keputusan, segala kejadian pada saat acara itu bergantung pada EXOP gitu ya. Dan harus betul-betul dipertimbangkan dari segala sisi gitu. Itu sih yang aku yang di luar ekspektasi gitu. Karena harus mikirin ini, harus mikirin itu gitu. Jadi sebetulnya dulu di pandangan aku tuh EXOP kayaknya enak deh gitu, kayak cuma diem doang waktu acara. Ternyata enggak guys gitu. Di balik itu ternyata di balik itu kita ketika ada laporan ini kita harus bisa handle saat itu juga. Ada laporan ini, ada laporan itu gitu. Jadi enggak semena-mena duduknya itu adalah diam termenung ngantuk gitu ya, bukan guys, tapi banyak ya, hal ngantuk, banyak hal gitu. Di sini teman-teman ngantuk gak mungkin ngantuk dong karena seru banget ini segmennya ya.
karena ternyata diamnya kita itu di kepala itu sangat berisik gitu, memikirkan hal ini harus kayak gini, hal ini harus berjalan dengan sangat lancar seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini acara berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, yang kedua itu aku ekspektasinya adalah oke, aku setahun ke depan akan mengurus Said gitu. Ternyata realitanya itu aku juga harus memperkenalkan Said gitu, bukan hanya aku menjaga Said di dalam gitu, tapi harus juga memperkenalkan, menjaga Said di luar gitu. Karena mau tidak mau gitu, wajah Said itu ada di kami gitu, para anggota, para EXOP, para semuanya pokoknya yang ada di kabinet itu terpampang jelas gitu ya, ada di kami gitu. Intinya nama baik Said itu ada di kita semua gitu, di Primrose Kabinet pada periode ini. Jadi betulan realitanya harus jaga ucapan, jaga sikap, harus juga jaga keputusan gitu, jaga pokoknya segala dijaga gitu untuk menjaga nama baik Said itu, untuk menjaga nama Said itu sendiri, seperti itu sih. Wow, luar biasa ya. Tentu saja yang dijaga itu bukan hanya Said, tapi reputasi Said di mata orang lain juga. Tentunya sangat tanggung jawab yang besar, apalagi bagi keempat EXOP ini. Oke, kita lanjut dulu. Ini akan ada sesi yang terakhir, mungkin ya bisa disebut terakhir. Nah ini kita satukan aja menjadi satu EXOP. Boleh dong diceritakan satu kejadian yang tidak mengenakan gitu selama itu. Boleh dikumpulkan dalam satu kejadian misalkan, dan yang mau mendapatkan silahkan gitu. Satu kejadian Mungkin yang paling problem solving. iya gitu. Tapi yang Bagi EXOP seluruhnya ini. Iya, seluruhnya. Jadi ya. disatukan aja suaranya gitu. Kalau yang ini misalkan ini harus setuju semua gitu. Oh, ini enggak sih? Oke, apa nih? Gaya dikasih waktu ya. Mungkin udah kayak tadi. Paham kan? Langsung paham tuh Ya kan. Paham ya. Enggak itu. Oke. Boleh. Diceritakan aja. Iya itu. Iya, boleh. Silakan. Siapa yang mau membawa duluan? Mana dulu? Salah satu. Semua satu aja, dan itu dari kalian semua gitu. Mau yang mana? Ini ada dua. Ini ingat ya. Ada dua nih ya. Penanya. Mau yang pas Ivo atau setelah Ivo? Aduh, Mamai. Bagi dua. Kayaknya setelah IPO itu. Satu aja deh yang paling gitu, yang paling Tuh kamu kata apa sih, Bang? Oke, boleh. Aku ya karena mas setelah IPO deh kayaknya. Oke. Iya. Nanti tambah Nanti mungkin ditambahin ya. Iya, betul. Oke. Silakan. Nah, kejadian yang paling apa tadi? Yang tidak mengenakan. Tidak mengenakan Yang gitu. tidak mengenakan untuk Officio sebetulnya nggak ada. Sebetulnya enggak ada ya, teman-teman. Iya. Semuanya enak, cuma mungkin kalau ditanya seperti itu bukan nggak mengenakan, mungkinnya lebih suatu kejadian yang mungkin menurut kita itu hal yang kompleks. Karena pada saat itu kalau kalian ingat ketika monthly meeting, Waduh. pertama kali saya membuat sesi evaluasi. Wah. Nah, kenapa itu yang sedikit yang kompleks, karena pada saat itu kalau teman-teman aware, evaluasi yang banyak datang dari teman-teman itu ternyata dikhususkan ya untuk Officio terutama, dan ada yang untuk saya juga gitu, dan mungkin itu jadi suatu PR untuk kita gitu ya, untuk berbenah mungkin untuk berbenah gitu untuk kedepannya. Mungkin itu bisa ditambahin lagi. Kayaknya spesifik gitu ya. Kayaknya soalnya kayaknya ada yang lebih merasakan gitu ya. Oke gitu. Ya salah satunya ya dari itu gitu, ada yang lebih dar nanti gitu ya. Satu. Oke, apa ya? Ya, kejadian yang tidak mengenakan itu betul tadi ya, kadang setelah Ivo itu pokoknya dari semenjak Ivo aja tuh kita udah berat gitu dirasa gitu sebagai Officio. Soalnya di antara acara-acara yang lain kita tuh acara yang lain biasanya
oke, kita percaya sama jajaran OC gitu. Dan jarang sekali EXOP turun langsung, hanya kita memberi saran, memberi masukan gitu. Semuanya alhamdulillah udah terhandle gitu. Tapi ternyata di Evo ini sangat kompleks gitu. Jadi kita betulan harus turun langsung gitu, membersamai teman-teman jajaran gitu. Nah, setelah itu ada kejadian ya gitu. Pokoknya ada hal yang aku mention yang keluar Boleh. Iya, itu sih yang tidak mengenakan, tadi nyambung sama Akma gitu. Ketika di forum evaluasi itu saya juga membawakan informasi terkait pengunduran diri anggota gitu. Teman-teman, itu tuh rasanya kayak waktu di mid plan kan alhamdulillah gak ada yang keluar gitu ya. Aku udah bangga banget, wah ini angkatan kita gak ada yang ini periode kita gak ada yang keluar nih gitu. Tapi ternyata prediksi aku salah gitu. Di penghujung periode justru ada yang tiba-tiba mau mengundurkan diri, dan itu sangat kompleks masalahnya gitu. Pokoknya kesana kemari hampir 1 bulan mengurusi itu, dan itu tuh hal yang tidak mengenakan banget gitu ya, jujur aja gitu. Siapa sih yang mau kehilangan anggota gitu ya, siapa yang mau kehilangan temannya sendiri, keluarganya sendiri gitu. Itu kemudian ketika itu diumumkan di forum evaluasi, dan rasanya itu menjadi kompleks gitu ketika kita membawakan hal itu di forum. Banyak hal yang harus aku selaraskan, banyak hal yang harus aku buat nyaman gitu antara satu sama lain. Itu sih, itu yang hal-hal yang berat mungkin ya, bukan tidak mengenakan, tapi berat aja gitu rasanya menghadapi itu. Kayak ada tambahan mungkin dari yang lain? Oh. Oke. Silakan. Aku mau mention yang ini, yang aku rasa ketika middle plenary day itu. Kenapa? Karena aku ngelihat teman-teman kabinet tuh malah semakin dekat atau baru dekat itu di mid plan day itu gitu. Dan aku kayak ngerasa menyayangkan aja sih, kayak kok pada gini sih setelah setengah periode baru dekat gitu. Maksudnya dari kemarin-kemarin ternyata serenggang itu kah gitu. Itu tuh benar-benar yang jadi direnungkan gitu loh teman-teman. Bagaimana caranya dari individu yang banyak ini tidak ada satu orang yang menarik diri gitu, ngerasa kayak nggak nyaman di Said gitu, jangan pengen dihilangkan gitu. Jadi kalau bisa disarankan teman-teman, mid plan yang di itu sangat bagus, dan bagusnya apabila dilaksanakan di awal periode. Kalau teman-teman ngerti, jadi bisa kayak main dulu di awal periode, mungkin di upgradingnya kan bondingnya tuh di awal periode, dan nanti kesananya kan tetap ada bonding selanjutnya, tapi setidaknya tidak di pertengahan seperti itu. Cukup. Mungkin ya tadi mendengar beberapa hal yang tidak mengenakan, tentunya juga itu menjadikan satu pelajaran mungkin ya bagi beberapa EXOP. Kenapa bisa terjadi seperti itu, ketika ditelusuri pasti ada titiknya, dan memang itu yang perlu dirubah gitu, sebagai ex officio. Betul. Nah, ini sudah tidak terasa ya? Sudah tidak terasa gitu Sudah ya. lama kita berbincang dengan topik-topik yang yang berat, ada yang menyenangkan. Iya, betul sekali. Kompleks. Nah, sekarang ini terakhir nih ya. Terakhir. Apa satu kata untuk improvisasi Said ke depannya? Satu kata untuk Said. Kita Oke. Mungkin yang akan nanti menjabat sebagai EXOP selanjutnya, itu mungkin. Apa satu kata yang perlu diimprove dari Said itu sendiri? Boleh Satu kata. Dua deh. Oh, boleh. Boleh, silakan. Aku kepikiran boleh? Boleh, silakan langsung. 2 kata untuk teman-teman maupun EXOP dan teman-teman kabinet selanjutnya adalah jangan berhenti. Jangan berhenti, dalam banget gitu ya, jangan berhenti, mengharuskan kita selalu bergerak gitu, mengharuskan roda Said itu terus berjalan, teman-teman. Oke, 2 kata dari aku untuk periode yang akan datang dan juga EXOP yang baru gitu.
saling mengerti. Saling mengerti. Wah. Tadi Saling apa tadi mengerti. tuh? Saling tadi jangan Jangan berhenti. Sekarang Saling mengerti. sangat berkorelasi ya, berkesinambungan tentunya ya. Waduh. Oke. Dari aku dua kata yaitu jangan khawatir. Jangan khawatir ya, luar biasa. Karena tidak mungkin sendirian tentunya. Pasti ada That's the orang-orang yang akan point. selalu mendukung gitu. Ini pesan lebih ke pesan atau apa ini teh? boleh. Dua Ya, kata aja. pesan dan untuk Ah, dua kata. Oke. untuk- 3 kata deh. Oke. Silahkan. Jangan lupa istirahat. Jangan lupa istirahat. Kita sebutkan ulang ya tadi di sini. Jangan berhenti, saling mengerti, jangan khawatir, jangan lupa istirahat gitu ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Berbincang lama ya lumayan. Tentu saja Lancar juga. lancar. Jangan lupa teman-teman harus diingat gitu ya, statement bagi yang mau meneruskan nanti ya, harus diingat pesan-pesan nih daripada episode terdahulu gitu ya. Barangkali bisa jadi motivasi juga jadi improvisasi ke depan. Oke, terima kasih Nanda, Akmal, Miftah sama Tum Neng. Neng Terima Silvi. kasih banget sudah bersedia di podcast Side Story kali ini. Di episode terakhir ini sangat-sangat istimewa, betul. Istimewa sekali ini guys, tapi bukan main-main. Oke, kami tutup. Jangan lupa like dan tonton video ini dan share, oke? Share adik-adik share, ya, share, jangan lupa share. karena ini episode terakhir dan paling gong tentunya Ya, dari episode sangat lain. nonton-nonton ini. Oke, jelasnya Caketum ini ya. Ada tamu khusus gitu. Caketum harus nonton gitu ya, tagline. Mungkin ya. Calon EXO harus nonton. Ya, boleh. Oke, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tahun depan.